Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi membacanya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu sesuai prediksimu, dia kembali tak sanggup tanpamu. Sesuai prediksimu, dia kembali tak sanggup tanpamu, ya. Jadi kalian sebenarnya sudah tahu, sudah prediksi lah kalau orang ini tuh akan kembali karena dia tidak sanggup tanpa kamu. Kita lihat dulu ya teman-teman, siapa orang ini, gimana cerita kalian, oke? Oke, energi yang pertama adalah ada energi bertumbuh dan transformasi. Jadi ini sangat memungkinkan banget seseorang yang kembali ini itu memang adalah energi dari seseorang yang telah mengalami proses bertumbuh, proses transformasi, proses perubahan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Tapi di sini juga ada gambar pohon, maaf ya, Sora nggak bisa gambar soalnya ketika bikin kartu ini. Ada hubungan memang koneksi secara spiritual, yang artinya koneksi ini bisa saja mendukung atau bisa saja menopang proses dia untuk adanya pertumbuhan atau adanya perubahan, ya. Nah, dan di sini ini adalah seseorang yang sebelumnya sering sekali berkata tidak, ya. Tidak ini dalam artian tidak yang artinya bisa saja kurang kooperatif, bisa saja kurang bisa saja selain nggak kooperatif juga sering banget menolak hal ini dan itu, gitu ya. Tapi sisinya adalah ada energi penolakan yang besar. Bisa saja orang ini sering menolak segala sesuatunya, atau memang orang ini sering banyak mengalami penolakan di dalam hidupnya dia. Ya, nah. Kamu itu berdealing dengan seseorang yang memang narsis, ya. Jadi ada perubahan dan proses growing dari seseorang yang narsis, ya. Jadi mungkin sebelumnya dia cukup percaya diri bahwa dia tidak akan kembali sama kamu lagi, gitu ya. Tapi di sini memang ada energi yang kamu sudah merasakan orangnya narsis, percaya diri berlebihan, gitu ya. Oke. Dan dalam periode waktu, ya. Kalau dalam periode waktu kurang lebih dalam 1 tahun ke depan ini akan ada periode dia kembali ke kamu. Jadi jangan nanya lagi nanti kapan ya, oke? Karena di sini sudah jelas dalam 1 tahun ini ya ada energi pergerakan dari dia dan kembali karena dia tidak sanggup tanpa kamu, oke? Kenapa? Setelah ada proses growing dan transformasi, sebenarnya di sini ya dalam periode yang kalian itu berjauhan ya, ini juga bisa saja kalian sudah berjauhan selama 1 tahun itu ya, dia baru menyadari kalau kalian itu ternyata berada dalam situasi perasaan yang sama, situasi energi yang sama. Jadi sebenarnya ada perasaan dia sayang kamu, kamu sayang dia ya. Jadi sebenarnya tanpa kalian sadari atau tidak kalian sadari, energi saling ketergantungan, energi sama-sama menginginkan bisa kembali atau bersama itu memang dirasakan oleh kedua belah pihak ya. Orang ini sekarang masih berusaha melihat kondisi dan keadaan, dan di satu sisi sedang menunggu ya. Sepertinya ada sesuatu yang sedang dia tunggu, nanti mungkin akan terbuka di kartu-kartu berikutnya. Artinya orang ini, kalaupun kamu itu dia udah pergi dan sebagainya, orang ini tuh masih memantau kamu, masih mencari tahu soal kamu, dan masih menunggu momentum terbaik yang tepat untuk bisa datang ke kamu. Oke. Dan segala sesuatu yang sebelumnya jadi tidak, itu ada sesuatu yang jadi iya. Tapi di sini ada iya dan tidak. Nah, bisa saja sebelumnya memang kamu berdealing dengan seseorang yang labil ya, terkadang bisa iya, terkadang bisa enggak gitu ya. Tapi kalau mau lihat di satu sisi, itu adalah energi dari kelabilan yang belum jejak ya. Itu mungkin jadi isu juga dalam hubungan kalian ya. Dimana usaha yang ada itu bisa saja adalah sebuah usaha yang mungkin banget itu berat sebelah gitu loh ya. Usaha yang enggak kalau Sora lihatnya berat sebelah gitu loh. Jadi mungkin kamu tuh banyak usahain, dianya enggak, kayak gitu loh. Jadi di sini memang ada situasi di mana sebelumnya enggak berimbang ya. Selain daripada itu ya,
Selama dari periode dia pergi dari kamu ini teman-teman, ya, di sini ada situasi di mana dia banyak mendiscovery atau banyak merenung, banyak berpikir tentang banyak hal, tentang perasaan dia ke kamu, tentang hubungan kalian seperti apa. Jadi di sini ada periode di mana saling mencari tahu, discovery, ya teman-teman. Oke. Kenapa? Karena selama ini kamu itu diabaikan, kan selalu udah bilang tadi ya. Ada situasi satu, tidak, kamu berdiri dengan orang yang narsis, dianya labil, terus habis itu usaha berat sebelah, kamu lebih banyak effort, ya. Kamu tuh selama ini banyak ngerasa kamu itu nggak didengerin sama dia. Ya, artinya mungkin masukan kamu, nasihat kamu, apa yang kamu inginkan, itu banyak diabaikan. Jadi mungkin banget kamu berdiri dengan seseorang yang sangat keras dan ego, itu juga mungkin, ya. Dan di sini ada energi dari dia itu ternyata ketika tidak bersama dengan kamu atau menjauh ini menjadikan lebih banyak bisa merenung dan berpikir ya teman-teman. Jadi sekarang dia tuh bisa lebih menyeluruh melihat perasaan dia sama kamu seperti apa, lebih detail melihat perasaan kamu seperti apa gitu loh ya. Jadi kayak lebih bisa mengamati dengan lebih baik, oke? Memang kamu itu berdealing dengan ada yang punya potensi juga menjadi seorang player. Jadi memang ada cenderung ketidaksetiaan di sini. Nah, tapi artinya selama dia menjauh ini banyak periode dia itu mencari tahu dan berpikir merenung tentang perasaan dia sama kamu. Ya. Apalagi di sini mungkin ada yang belum selesai sama mantannya, ada yang belum selesai sama masa lalunya juga ada, makanya ragu-ragu gitu ya. Belum tentu mantan udah pasti mantan pasangan ya, orang yang pernah deket gitu loh ya, itu juga bisa. Jadi kayak wah dia belum kelar nih. Oke. Nah sebenarnya selama ini dia menjauh itu memang kalian sudah prediksi bahwa itu hanya akan sementara. Ya, memang hanya akan sementara dia menjauh. Kenapa? Karena di sini ada energi. Dia tahu kalau kamu tanya di sini kenapa dia nggak bisa jauh dari kamu, karena di sini ada energi balancing. Ya, artinya kamu salah satu orang yang membuat dia itu situasinya balance secara pikiran, perasaan dan sebagainya. Apalagi selama ini kamu sudah merasakan begitu banyak hal yang dia berikan sama kamu, perhatian, kasih sayang, pengorbanan gitu loh ya. Dan dia sudah menerima rasa cinta kamu dengan sangat mendalam gitu loh ya. Oke. Selain daripada itu, dia itu memang nggak bisa teman-teman tanpa kamu, karena dia punya isu di mana dia ketergantungan sama kamu. Karena kamu mungkin selalu men-taking care dia, selalu membantu dia. Di sini juga ada energi kemelekatan yang mana itu menjadi sesuatu yang dia tuh kayak bergantung tanpa kamu. Kalau nggak ada kamu nggak bisa, ya. Oke, jadi kemarin itu, di mana adanya suatu perpisahan yang hanya sementara itu memang dibutuhkan untuk men-tone down atau membuat situasi memang lebih tenang dulu dan dia bisa berpikir dengan lebih jernih. Seperti kisah klasik yang selalu kita tahu, seseorang itu tidak begitu amat sangat menghargai segala sesuatu sampai dia sendiri bisa merasakan. Ya, artinya orang ini tuh memang tipe yang selama ini itu cenderung cuek, cenderung mengikuti arus aja deh, aku orangnya ngikut-ngikut aja. Tapi ternyata dari sana kita tahu dia tidak bisa lepas dari kamu. Dan kenapa dia nggak bisa lepas? Di sini ada suatu ketakutan, suatu kekhawatiran, ada rasa kemelekatan yang besar dan dia takut sendiri. Artinya dia itu punya rasa kepemilikan sama kamu dan dia tidak ingin kamu dimiliki sama yang lain. Karena sama ini sudah tahu kan apa saja yang sudah kamu korbankan, kamu berikan sama orang ini, dan ada energi kemelekatan tadi. Sehingga dia merasa cuman dengan kamu dia bisa bertahan, atau cuman kamu yang bisa bertahan dengan orang ini. Jadi dia tuh merasa memang ada jalan takdir atau suratan. Kita tuh harusnya tetap sama-sama, ya.
Di sini ada dari kalian itu yang punya long distance relationships ya. Jadi ada yang berjarak gitu ya, mungkin LDR di antara kalian. Nah, jadi mungkin ini jadi sesuatu yang juga sulit gitu loh ya. Dan di sini ada situasi orang ini itu berharap sebenarnya bisa hubungan kalian itu lebih banyak playful, karena mungkin di sini kalau Sora lihat nama orangnya kan tadi Sora bilang player ya, jadi cenderung kesannya kayak main-main, cengengesan gitu loh ya, jalanin hubungan ini gitu loh. Padahal memang ada sisi playful aja di dalam dirinya dia ya. Dan orang ini pingin teman-teman untuk segera datang sama kamu dan pingin bicara. Jadi mungkin banget banyak hal yang dia itu pingin bicarakan sama kamu ya. Orang ini memang belum bisa taking care dirinya dengan baik. Kalau selalu Sora bilang, kalau orang belum bisa taking care dirinya dengan baik, dia nggak akan bisa taking care pasangannya dengan baik. Karena untuk dirinya dia aja belum cukup, belum mampu, apalagi untuk yang lain, ya. Dan di sini orang ini itu pingin kembali, teman-teman. Kenapa dia tuh pingin balance? Ya, karena nggak ada kamu tuh oleng, pikirannya kemana-mana, bisa nggak fokus, ada situasi yang berat sebelah di antara hati sama logikanya nggak sejalan. Tapi artinya di sini ada sesuatu yang timpang. Artinya kamu tuh memang menjadi pendukung dia. Kalau nggak ada kamu, kayak nggak ada yang dukung dia, nggak ada yang support dia. Jadi kayak kaki kamu tuh sebelah kakinya dia gitu loh ya. Dan dia tahu kamu adalah orang yang paling tulus sama dia. Nggak ada lagi yang lain yang tulus sama dia selain kamu, yang paling tulus ya, ibaratnya. Kenapa? Karena memang kamu memberikan dia cinta dan sayang tanpa pamrih gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dia pingin untuk bisa keluar lagi sama kamu, jalan lagi sama kamu gitu loh ya, ketika dia itu kembali. Oke, sekarang kita lihat ya, seseorang energi apa yang semakin memperkuat bahwa orang ini tidak bisa akan kembali dan gak bisa lepas dari kamu ya, terlalu butuh kamu. Oke, teman-teman, karena kamu tuh selalu membuat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam relationship ini. Artinya kamu yang tahan untuk kuat, kamu tuh seperti membuat keajaiban-keajaiban kecil di dalam hidupnya dia ya. Hal-hal yang selama ini mungkin gak mungkin, selama ini jalan sama kamu tuh jadi mungkin. Mungkin sebelumnya dia gak pernah, kan dia narsis ya, jadi gak pernah ngerasa begitu melekat sama orang, tapi sama kamu ternyata bisa merasakan, anehnya bisa merasakan melekat, rasa sangat butuh gitu loh ya. Dan di sini dia merasa dari energi alam juga, ada energi semesta ini pun mendukung dia itu ke kamu. Jadi dia merasa kayak, apakah ini memang ada bagian dari semesta ini untuk kita tuh bisa sama-sama. Dan di sini dia merasakan keamanan dan kenyamanan dengan cinta dari kamu. Ya, jadi memang kamu tuh selalu taking care dia, perhatiin dia, melindungi dia, menjaga dia. Jadi gimana dia mau lepas dari kamu? Ya, dia akan kembali karena dia memang tidak bisa tanpa kamu. Karena dia pun sendiri masih butuh untuk diayomi, dibimbing, karena sebenarnya dia itu masih bingung arah dan tujuan dia itu sebenarnya mau kemana. Jadi selama ini kamu tuh menjadi seseorang yang mengarahkan dia kemana jalannya ya teman-teman. Oke. Dan setiap kali tidak ada kamu, dia itu merasa selalu hatinya itu bertanya-tanya, hatinya itu selalu mau tahu soal kamu, hatinya selalu pingin kepo. Jadi memang nggak bisa ya. Oke, apalagi kamu menjadi seseorang yang selalu positif sama orang ini, ya. Apapun yang terjadi, kamu tuh punya energi positif, ya. Energi positif, energi keyakinan, oke. Dan di sini teman-teman ada energi di mana dia itu merasa ketika tidak ada kamu, ada energi kehampaan yang besar. Oke, ada energi kehampaan yang besar sehingga dia merasakan ada energi kesedihan. Ya, ada energi kehampaan. Dan kesabaran kamulah yang selama ini menjadi sesuatu yang selalu ada untuk dia. Ada energi kesabaran di sini yang sangat kuat. Oke.
Tapi Sora kalau dia balik, apa sih yang dia inginkan gitu ya? Apa yang dia mau kalau dia balik? Teman-teman, dia berharap kamu masih mau berbaik hati untuk menerima dia, masih mau berbaik hati memaafkan dia, masih mau berbaik hati untuk terus baik hati sama dia. Ya, dan dia pingin bicara sejujur-jujurnya sama kamu, apa yang sebenarnya dia rasakan, apa yang sebenarnya intuisi dia pikirkan, ya. Dan di sini teman-teman, dia itu pingin adanya sebuah persatuan atau ada energi bond, ya, artinya energi bersatu, energi bersama-sama, pingin energi keterikatan juga, gitu. Dan dia pingin balance teman-teman, karena dia butuh kamu, dan dia pingin ngomong jujur, sejujur-jujurnya, kalau dia itu nggak balance tanpa kamu, ya. Dan dia masih punya harapan yang sangat besar terhadap hubungan ini ke depannya, harapan untuk bisa lanjut, harapan untuk bisa serius dan sebagainya. Itu sih yang sebenarnya mau dia sampaikan. Oke. Tapi Sora, aku takut, aku khawatir, aku nggak yakin dan sebagainya, teman-teman. Oke. Di sini ada energi dia ingin fokus hanya sama kamu. Oke, dia ingin fokus hanya sama kamu. Tapi memang di sini mungkin kamu perlu mempertanyakan diri kamu sendiri. Apakah memang kamu sudah masih siap sepenuhnya untuk menerima dia? Apakah memang kamu tuh siap gitu loh ya untuk memaafkan dia. Jadi di sini memang ada energi ketegasan, ya. Pertama, kamu harus menegaskan sama dia apakah dia benar-benar yakin mau sama kamu. Dan yang pertama adalah tegaskan diri kamu sendiri apakah kamu sudah yakin terima dia. Pikirkan dulu baik-baik, nggak usah buru-buru. Pikirkan dulu segala sesuatunya sebelum mengambil keputusan, pasti bilang iya atau enggak. Tapi yang pasti bilang jelas semuanya di awal. Kalau memang ada unek-unek ya sampaikan unek-uneknya apa, ekspektasinya apa dan sebagainya ya. Karena di sini memang ada trauma dan sampaikan sama dia nih apa yang terjadi membawa saya kepada satu trauma. Jadi memang kamu perlu berpikir dulu benar-benar gitu loh ya. Kalau ditanya orang ini tuh ada keinginan tulus ya ada. Kenapa? Karena di sini ada situasi tadi yang saya udah ngomong berubah dan transformasi. Tapi kan nggak semudah itu buat semua orang. Jadi seorang kembalikan kepada kamu kesiapan kamu untuk menerima orang ini atau enggak ya. Sebelum kita ke astrologinya, teman-teman yang kepingin beli cincin kupu-kupu yang cakep banget ini ya, teman-teman yang bisa di-adjust ya dari batu rose quartz kristal asli dan energi gelang untuk menarik positivity dan cakra hatinya dibersihkan, oke. Lalu di sini juga ada kalung untuk melepas trauma-trauma negatif. Jadi setiap dari ini fungsinya beda-beda ya teman-teman. Kalung untuk melepas trauma negatif silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya teman-teman. Oke, bisa teman-teman dapatkan di Instagram Sora. Beruntung masih ada ya. Pada saat video ini dibuat harganya 195.000 aja loh satunya teman-teman. Teman-teman coba bayangin perhiasan harganya cuma 195.000. Bayangin loh, dan ini batu kristal asli dan udah diprogram. Bayangin harganya itu sangat-sangat terjangkau sebenarnya karena ini batu kristal asli. Oke, Sora nggak tahu ke depannya masih mungkin jual harga segitu nggak. Ya. Karena ada pajak juga, ada ongkos kirim juga. Oke, kita akan coba lihat astrologi yang terungkap. Bentar ya, kartunya berloncatan ke sana kemari. Ada Capricorn, ada Leo, ada Sagittarius, ada Taurus, ada Scorpio, ada Aries, dan ada Cancer. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Termasuk teman-teman yang kepingin personal reading juga bisa silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Oke, ini dulu ya. KUTMR N D B A B V E U F I D C Q dan
Y, dicek ya, nama tengah, nama belakang, nama yang mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Dukung juga channel kedua Sora di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu. Bye-bye.